ada kan kayak jomblang-jomblangin gitu kan. Iya, jomblang-jomblangin. Berli masih ingat sama Yudi kan? Ingat. Semoga Yudi nonton nih, Berlinya ada di sini. Halo Yudi. Halo sahabat komentar semua, kembali lagi dengan kami MBD Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu yang spesial banget gitu ya, dari salah satu alumni BA juga yang kalau kawan-kawan tahu ya, muka dia ini ada di mana-mana. Nah, kalau misalnya tuh mukanya ada di mana-mana ya. Seluruh Kotim kalau saya bilang. Anjay. SMA mau SMA ini semuanya ada. Di spanduk di jalan-jalan juga ada semua. Ini kebetulan BA LPP Quantum tahun berapa lupa saya. Tahun 2021. Halo Kak Berli. Iya, 21 halo. ya? Iya, 2021, 2022 kayaknya ya. 2021 22. Iya, saya kan lulus SMA-nya tahun 2021. 21. Oh iya, 21 berarti 21 22. Iya, 21 22. Iya. Apa kabar Berli? Alhamdulillah baik, Bang Edi. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi lama nih harus bernostalgia lagi kembali dengan Berlian. Iya. Ya, salah satu BA Quantum dulu yang sempat viral. Sadar nggak Berli dulu? Enggak sih. Masa nggak sadar, cuman kalau misalnya kayak jalan-jalan gitu pasti ada yang ngomong, oh itu kayaknya yang di itu ya, di brosurnya Quantum gitu ya. Di brosurnya iya, Quantum atau gitu di ya. kalendernya Quantum gitu ya, di oh itu yang di spanduk ya, kayak gitu-gitu aja sih. Gimana perasaan? Perasaannya ya pasti bangga lah ya guys. Karena Bangganya gimana? Bangga dong. Enggak, tadi bisanya bangga ya guys gitu. Ada bangganya guys ya. Bangganya karena ya dari sekian banyak anak didiknya dari LPP Quantum, sekitar berapa, 200 orang ya, kurang 200 lebih ya, 200 mahasiswa LPP Quantum saya yang terpilih, jadi cukup membanggakan sih menurut saya ya. Seneng gitu ya dipajang muka. Iya, gitu seneng ya. lah. Sadar atau nggak sadar ada salah satu adik kelasmu lah istilahnya. Dia milih Quantum itu gara-gara mukamu gitu. Anjay. Serius lo ini? Serius. Yang ono. Yang ono, nggak usah di-spill juga sih namanya. Nggak boleh ya? Nggak boleh lah, Oke, kasihan. mantap. Yang penting kalau orangnya nonton, nih Berlinya kami datangkan. Halo. Iya. Kayaknya Dulu, dia gimana? Kayaknya dia sering itu sih, sering aja ketemu saya di. Sering aja ketemu. Iya, sering banget malah. Dia ada nge-follow Instagram, kayak nge-follow Instagram, terus minta di-save juga nomor WA-nya. Ada gitu. Dulu gitu. sering ngechat sih. Dia tuh punya pacar ya. Iya kan dia punya pacar. Kamu tahu orangnya? Iya, tahu Serius dong. satu pemikiran nih kita. Iya, satu pasti. Benar. Yang pacarnya mukanya mirip kamu gitu ya? Iya, memang. Oh, berarti sempat ke ini? Sering ada. Oh, Kalau gitu. dia bikin story gitu kan, sering aja sampai buaya. buaya ya. Mantep sih. Jadi gitu. Tapi risih gak sih? Enggak juga sih. Enggak. Kalau Senang aja risih gitu. enggak ya sih. Masih calm. Biasa aja, Masih masih dalam santai. koridor normal. lah Masih istilahnya. koridor normal sih, biasa aja. Masih bisa diatasi lah Masih ya. bisa Iya. diatasi. Tapi agak goyah dikit gak hatinya gitu? Enggak dong. Enggak. enggak. Siapa tahu kan gitu kan, dari itu tiba-tiba lanjut ke jenjang yang enggak ya. Udah biasa say. Biasa. Asik sih. Iya. Jadi dari dulu itu Berli memang kayak jadi favorit banget di Quantum, ke Berlianan lah gitu Iya, istilahnya. alhamdulillah. Enak banget gitu. Jadi malu saya. Enggak loh, serius, ini serius. Gak percaya ya, siapa yang nonton nanti komen aja di kolom komentar. Apa yang saya tanyakan apakah relate dengan hidupan kalian gitu. Dan kebanyakan rata-rata kayak gitu. Iya. Amin. Ya memotivasi adik kelas lah istilahnya. Iya, kemarin sempat jadi KSA juga kan. Jadi Berli ini banyak banget kegiatannya di Quantum. Selain BA, KSA juga ya. Iya, KSA. Terus Gimana lagi? pengalaman kemarin ini? Ya. Ngospek lah istilahnya, atau Ospek. Ospaba ada di Ospaba kelas. ya. Seneng sih, banyak ketemu sama teman-teman baru dari berbagai macam itu ya, daerah. Ada luar satu biasa. orang nggak yang ini banget, yang sangkut gitu di hati? Enggak, maksudnya bukan sangkut gitu, maksudnya ke Kemana ya? terlihat kayak
oh ini spesial deh gitu. Enggak mesti harus itu dong. Iya. Iya maksudnya itu. Enggak juga sih. Enggak ada. Mm-mm, Biasanya kan di akhir event Oswaba itu kita biasanya ada ini kan. Iya. Itu. Kayak coklat kayak memberikan itu Memberikannya. gift gitu ya. Iya, gift. Iya. Banyak gak dapetnya? Lumayan sih kemarin. Serius? Lumayan. Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak daripada yang lain. Enggak juga sih. Enggak juga. Sama aja nih. Jadi kebetulan Berli ini angkatan siapa kemarin ya? Angkatan Rahmat. Rahmat. Siapa Rahmat? Rahmat. Terus si Nadea juga Nadea. Oh iya Nadea. Farida. Nah, sekarang Farida. Oh Farida sekarang kerja di Perenggean kayaknya. Di Di JNT iya. JNT. Oh. Nah, di JNT. Loh JNT kan di Perenggean. Oh iya sih, JNT Parenggian. Oh kalau Berli? Enggak salah toh. Sekarang di? Kalau saya sekarang kerja di Mr. DIY sebagai kasir guys. Jangan lupa belanja di Mr. DIY ya. Mr. DIY. Harapannya sih ada di sini nanti nih. Iya harusnya jadi itu ya, jadi sponsornya Mr. DIY guys. Oh sekarang di Mr. DIY ya sebagai kasir di Ruko Panjaitan, Jalan Panjaitan iya. Udah berapa lama? Kalau di rukonya kayaknya baru mau 3 bulanan apa 2 bulanan. Kalau di mall udah kurang lebih 6. Sebelumnya sempat ditaruh di mall? Iya sebelumnya di mall, cuman ada rollingan gitu jadi dipindah ke ruko yang di Panjaitan ya. Di Panjaitan sekarang berarti? Di Panjaitan berapa lama? Di Panjaitan kayaknya baru mau 3 bulan. Posisi sebelumnya kasir memang langsung iya, atau? Iya memang udah kasir sih. Itu gimana pengalaman jadi kasir? Ngelamar kerjanya gitu. Ngelamar kerjanya lucu sih. Diterima pas sebelum wisuda apa sesudah wisuda? Sesudah wisuda. Iya, udah selesai di Quantum. Abis itu ngelamar, terus tiba-tiba diminta interview sampai 3 kali deh kayaknya interviewnya 3 kali? Interviewnya 3 kali. Kebetulan tuh masih masa virus corona jadi interviewnya secara online. Oh interview tiga-tiganya online? Satu online. aja yang online. Terakhir yang 2 duanya? itu offline. Kalau 3 interview 3 ini buat teman-teman bisa jadi pengalaman juga kan cerita. Kalau 3 kali interview itu dari pusat satu, apa dari daerah satu, apa dari outlet satu, apa semuanya memang dari pusat? Kalau di Mr. DIY sendiri dia yang interview tuh memang cuman dari pihak tokonya gitu. Jadi ada ada MP-nya dulu yang apa namanya? MP itu apa MP? MP itu kayak supervisornya, ya asisten supervisornya dulu. Kalau kemarin aku di interview sama asisten supervisornya dulu, terus sama supervisornya, terus sama ABM. ABM itu kayak asisten brand manager gitu. Nah itu dia yang megang toko kayak 2 cabang di Sampit ini dia yang megang, jadi dia menentukan siapa yang bisa masuk gitu. Ya kebetulan alhamdulillah masuk lolos keterima ya? Iya. Lucunya di mana? Tadi ada bilang lucu gitu. Lucunya karena kebetulan, nggak mau dibahas deh, nggak usah deh. Kenapa? Karena itu sangat nyeleneh ya. Kebetulan ini dengar ya karena masuknya tuh karena good looking guys, jadi. Okay. Ngomong-ngomong gini nih, ini lucu nih ya kan. Sekarang itu iya memang ada stereotip orang yang mengatakan cewek cantik bocah kosong lah istilahnya. Gimana Berli nyikapi itu? Bocah kosong maksudnya gimana itu? Sekarang kan lagi viral gitu kan. BA e-sport ya kan. Ada lah istilahnya gitu. Ada istilah bocah kosong cantik tapi kosong. Cantik tapi ya gitulah istilahnya. Istilah itu kan stereotip orang aja sih. Itu gimana Berli? Apakah enggak sih. Enggak semua gitu ya. Karena kalau buat teman-teman nih perempuan anjay. Iya. Buat teman-teman yang cewek, harusnya kita tuh kalau ngerawat muka, ngerawat pikiran juga, guys. Jadi jangan cuma cantik muka tapi nggak cantik pola pikir ya. Oke, itu kuncinya ya, kawan-kawan. Jadi harus ngerawat muka, jangan lupa juga ngerawat mindset. Gitu ya kan. Ya memang harus penting seperti itu dah. Iya kan. Cuma tapi, cantik kalau enggak gitu loh. Apa ada ide ya? Gimana? Lupa jadinya. Gini, kan tadi keterima, tapi kan itu omongan orang ya kan, belum tahu kita karena good looking ya mungkin itu jadi kayak privilege atau beauty privilege ya. Ya gitu kan, jadi ya itu kan tidak semua bisa dapat itu, ya kan
satu anugerah gitu ya kan Berli. Ya sama juga kan di BI Kuantum kan ya kepilihnya juga karena itu juga kan. Nggak nutup kemungkinan ya kawan-kawan, karena kan itu menjadi ya buat semua wanita sih kayak saya bilang sih, itu menjadi salah satu aset ya istilahnya kan, aset yang harus memang dijaga ya kan. Berapa lama di DIY kemarin? Di IY kalau hitung-hitung kayaknya mau 8 bulan apa 9 bulanan. Oke, selama 8 sampai 9 bulan. Itu kan pasti ini ya, apa? Ketemu orang lain, ketemu orang baru terus kan. Ada nggak yang membuat Berli itu kayak menarik atau apa kayak gitu? Menarik ya. Iya. Atau yang aneh-aneh dah, ada nggak? Yang lucu. Yang lucu kayak gitu. Ada sih teman-teman yang lucu, tapi nggak usah di-spill lah namanya ya. Ya nggak usah di-spill, maksudnya tingkahnya gitu. Banyak banget sih. Bikin kalau misalnya kita di ranah di lingkungan kerja yang punya teman-teman atau rekan kerja yang solid, yang apa namanya lucu gitu ya, yang menghibur, pasti kan bakalan betah juga. Berarti kalau kita di dunia kerja, itu kan pasti ada senior, junior. Apakah senioritas itu masih ada di sana? Enggak ada sih. Sudah? Enggak ada, iya. Berarti kayak ngebaur aja gitu ya? Ngebaur aja. Itu enaknya di Mr. DIY ya, karena apa namanya, solidaritasnya juga tinggi. Jadi misalnya ada orang baru, ada karyawan atau staff baru yang masuk, mereka tuh nggak yang kamu harus gini, kamu ini sih, nggak ada yang apa namanya, gitu nggak ada apa namanya, senioritas, nggak ada ya, enak ya. Berarti enak, bisa berbaur aja, bisa berbaur gitu ya. Ngomong-ngomong Mr. D nih, saya seringan belanja nih, kebetulan belanja-belanjanya di Mr. D. Iya, ada produk Mr. DIY di sini teman-teman, sangat bangga ya jadi kasir DIY. Jangan setelah ini kamu diangkat jadi BA-nya Mr. D ya? Enggak dong. Saya jadi BA-nya LPP Kuantum nih. Wah siap, ini kayak anian banget gitu ya. Iya, mantap. Oke, berangkat dari sebuah pekerjaan, kasir gitu ya. Iya. Dulu jurusan akuntansi juga kan? Dulu saya jurusan akuntansi dan perpajakan. Sekarang kerjanya gitu jadi ya masih tetap di satu jalan ya, masih tetap ya, masih relate uang ya, masih tetap megang duit. Ya kan itu kayak nyata transaksi tiap hari kan, nyata transaksi, cuma ya nggak sampai ke pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan nggak sih? Itu kayak bikin itu aja sih, mungkin bikin kayak ya laporan juga. Tapi nggak sampai ke itu, kita laporannya apa namanya, hasil dari kasir hari ini aja gitu. Kayak buat laporan harian. Laporan harian. Itu berarti setiap hari, setiap postingan. Berapa jam kerja? Jam kerjanya ngawur sih teman-teman. Enggak, maksudnya pasti kan sip-sipan. Iya, sip-sipan. 8 lah. 8 jam? Iya. Berarti dari jam, misalnya si pagi nih, jam 7. Jam 7 sampai jam 4? 7, enggak, kalau si pagi tuh jam 9 sampai jam 6. Jam 6 sore? 6, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7 jam, sekitar gitu ya, sekitar itu kurang lebihnya lah ya. Tapi betah aja kan ya? Iya, alhamdulillah sih. Walaupun ngadepin konsumen-konsumen yang ada nggak cerita gini misalnya, ngambil barang gitu kan, tiba-tiba sampai kasir, terus dibalikin lagi, ada gak? Oh itu bikin saya naik pitam ya guys, nggak boleh ya kayak gitu, kalian main-main membatalkan. Iya, bisa itu. Banyak malah ya, Mbak ini saya ngambilnya di sana harganya segini kok, di scan kok harganya beda gitu. Itu perbedaan harga kenapa kalau misalnya? Enggak, kadang tuh gini ya, kadang tuh customer lain kan, kalau misalnya mau ngambil barang atau mau belanja, udah diambil nih, udah dicomot, terus abis itu kalau misalnya mereka nggak jadi kan ditaruh sembarangan tempat gitu. Jadi kan harganya nggak itu kan, iya nggak tahu di mana itu harusnya di sini malah ke sini gitu kan. Nah itu yang bikin salah harga tuh pas di kasir. Berarti merchant display-nya harus bergerak terus nih ya. Iya, harus maintenance segala macem. Ya, tapi kan kadang kita nggak bisa nge-handle semuanya, apalagi customer dan staffnya selisih banyaknya kan. Selisihnya? Ya maksudnya kan lebih banyak customer daripada staff kan. Maksudnya kita nggak bisa nge-handle semua customer itu. Selisih berantem gitu ya? No way. Oke. Dari kerjaan kita beralih deh ke Kuantum. Jadi selama di Kuantum kemarin jurusan akuntansi. Akuntansi dan perpajakan. Kemarin akuntansinya yang megang siapa?
Bu Emma. Ibu Norma. Iya. Bukan Bu Norma nonton ya. Halo semoga Bu Emma. Ini Bu Norma nonton semua. Jadi kita. Bu Emma sering marahin saya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Emang gitu. Bu Emma sering marahin saya. Kamu ini apa namanya? Pengoler. Emang bener sepengoler itu dulu. Pengoler tuh istilah kita itu males gitu ya. Emang semales itu gimana? Enggak juga sih, mut-mutan ya. Mut-mutan aja. Berarti kamu orangnya termasuk orang yang mut-mutan gitu ya. Kemudian gitu ya. Tapi bisa juga sih profesional aja. Saya bisa profesional ya kalau saya mau. Ya. Karena saya tidak ya nggak mesti harus saya mau dong, harus memang mau gitu ya. Sebenarnya kalau emang prinsipnya profesional ya mau di manapun tetap profesional ya. Seperti itu. Iya. Jadi dulu ya kita flashback. Kenapa sih harus milih kuantum gitu? Karena di kuantum itu yang pertama nggak ribet ya. Nggak ribet. Nggak ribet. Maksudnya tuh awal tahu kuantum. Awal tahu kuantum tuh dari teman sekolah. Dulu SMA? SMA di SMA 4 Sampit. Oh, SMA 4 Sampit. Iya. Dengar katanya 2 SMA. Iya. Tadi sempat ngobrol kita di belakang. Ya kan? Sempat ngobrol di belakang 2 SMA. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi dulu tuh kan saya pindahan ya, bukan asli dari Sampit. Jadi orang tua saya kerja di sini. Sebelumnya di mana? Sebelum itu saya di Manado, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Saya ikut nenek saya di kampung Doloduo. Nggak tahu tuh saya tuh. Iya, nggak ada yang tahu. Makanya kita sebutnya Manado aja. Ya, Manado. Di Manado, terus sekolah di SMA 2 Dumoga ada namanya itu. SMA 2 Dumoga ya. Iya. Terus habis itu sampai kelas berapa di Manado? Kelas 2. Oh, berarti pindah ke Sampitnya tetap kelas 2 juga. Jadi ya 1,5 tahun. Oh gitu. Berarti di sana 1,5 tahun. Di sana kelas 2-nya semester 1. Iya. Pindah ke sininya semester 2. Bisa gitu ya? Bisa. Oh, Terus? Tapi ngulang sih dari semester 1 akhir gitu. Ngulang dari semester. Ngelanjutin aja. Lanjutin aja. Beda semester mungkin di sini ya, beda zona semester. Terus abis itu sekolah pindah di SMA 4. SMA 4 Sampit ya? Iya, lulus. Terus kemarin tuh nyari-nyari kayak kampus di mana ya, kampus yang bagus di Sampit gitu. Soalnya kan kalau dari orang tua sendiri nggak ngizinin kuliah di luar kota gitu. Kenapa tuh alasannya? Karena ya saya kan punya adik. Adik saya. Nanti kalau misalnya saya keluar kota dia sendiri, terus kosnya jadi berdua gitu kan ribet lagi mikirinnya, ya kan? Makanya karena ada problem itu, terus ada. Kalau misalnya nggak ada problem itu, ada rencana pengen keluar gak? Iya, ada rencana sih sebenarnya. Ada rencana gitu ya. Rencananya pengen ke Banjar lah, pengen ke balik ke Manado lah kayak gitu-gitu. Tapi karena nggak jadi. Pindah terus nyari-nyari ini nanya kan, karena itu waktu SMA itu saya kurang bergaul ya, SMA di sini. SMA di sini mungkin ya karena pindah gitu kan. Enggak, gini loh, karena siklusnya sih. Gimana tuh? Pas saya datang ke sini tuh pindah ke SMA 4. Belum sekitar 1 semester, belum dapat 1 semester, kayaknya baru 6 bulan atau beberapa bulan gitu. Terus udah libur gitu, paham gak sih? Liburnya kenapa? Libur pertama, libur seminggunya karena kabut. Dulu itu, asap ya. Terus habis itu pas masuk sebentar, udah libur lagi karena corona, liburnya 2 tahun. Bukan libur itu. Itu mah mogok 2 tahun sekolah ya. 6 bulan. Habis itu corona ya. Angkatan corona nih yang. Iya, angkatan ini the real angkatan corona itu. Corona awal ya. Terus? Jadi kan nggak ada waktu, maksudnya waktunya tuh sangat singkat ya untuk berbaur sama teman-teman sekolah, untuk nyari temen gitu ya. Sangat sedikit waktunya. Jadi nggak punya temen. Punya sih. Kelas 2 punya itu ya. Sempat turun aja kalau nggak punya teman. Iya dong. Nggak, maksudnya kelas 2 itu tetap turun. Habis itu kelas 3-nya yang corona. Iya, kelas 3 tuh full online. Full online? Iya, full online. Gimana? Jadi nggak ada yang masuk belajar di otak gue belajar. Oh gitu ya? Iya. Bukannya enak belajar online daripada offline? Ya. Kalau anak-anak kan mikirnya gini, kalau offline kan harus turun ke sekolah pagi gitu kan. Kalau online kan tinggal
buka laptop, tutup kamera kan itu tuh satu trik. Tapi gitu kan kalau kita mau belajar apa enggak kan terserah kita kalau online. Ya, tapi kalau offline kalau offline kan harus mau nggak mau ya nggak dikumpul lu keluar dari kelas gitu kan. Nggak bisa. Berarti gitu. Jadi kelas 3 itu pembelajaran full online. Iya. Jadi kendala juga itu ya, pertemanan dan sebagainya. Tapi kan ada video call. Maksudnya ya nggak selama SMA nggak punya sahabat. Punya teman saya punya teman yang akrab banget gitu. Akrab banget sampai ada sekarang SMA. masih ada. Kalau sekarang udah lost contact waktu SMA ya. Berarti ada nggak teman SMA yang sampai saat ini masih kontekan gitu? Ada, masih. Cewek juga? Cewek. Fitri. Ada Fitrinya? Fitri itu cantik loh teman-teman, nanti di follow ya IG-nya. Boleh tuh. Oh, udah punya pacar, dia mau merit. Oh, mau merit? Iya. Kamu kapan? Oh, belum ya, saudara-saudara. Belum. Iya. Jadi nih jadi kan kemarin angkatan corona gitu ya kan, dari angkatan corona tiba-tiba nyari informasinya LPP Quantum tuh dari apa teman-teman. Iya. Oh, dari teman-teman. Karena kalau nggak salah ya LPP Quantum itu nggak bisa masuk pada angkatan itu. Iya. Nggak bisa masuk. Belum bisa masuk buat sosialisasi. Ya. Jadi dari teman-teman gitu ya. Lalu memutuskan itu dengan orang tua apa sendiri? Dengan orang tua sih. Dan orang tua. Kebetulan orang tua juga kerja di perusahaan kan, perusahaan kelapa sawit. Jadi kalau misalnya saya minta solusi gitu kan sama orang tua. Gimana nih kalau misalnya masuk ke sini ini gini-gini loh, rangkaian pembelajarannya gini-gini gitu. Ada praktek kerjanya, ada belajar komputernya gitu kan. Terus kata orang tua saya, ya udah kamu di situ aja, nanti kalau misalnya udah lulus coba masukin lamaran kerja di perusahaan yang bapak saya kerjain maksudnya bapak kerja gitu ya. Iya di situ. Kenapa nggak masukin situ? Kenapa tuh tiba-tiba ke DIY gitu? Iya. Karena sulit, itu kan kayak privilege gitu kan. Privilege. Udah pernah ditawarin sih dulu tuh kerja jadi jadi admin. Cuman setelah saya pikir-pikir, jauh dari kota-kota, jangan bilang seperti itu. Enggak, benar jauh dari kota. Loh gini, kalau misalnya kita kerja di di sawit ya, di kelapa sawit. Nah. Sinyal ya juga. Iya kayak defaultnya ini ya. Anak kuantum kalau misalnya, ya kamu ke sini. Oh jauh bang, gak ada sinyal gitu. Itu memang enggak. Kalau misalnya saya mikirnya gini loh, kalau misalnya kita kerjanya di tetap di sawit-sawit aja, kita kerjanya bakalan stuck. Jadi maksudnya kerjanya jadi sawit terus gitu loh, paham nggak sih? Iya. Kita nggak bisa buka usaha, nggak bisa buka ribet gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya di kota kan kita masih bisa ada sampingannya. Sekarang punya sampingan? Insya Allah ya. Lagi ada planning gitu sih. Franchise? Lagi planning. No, nggak ada planning kayak nanti. Masih secret lah istilahnya ya. Secret tapi kayaknya dibuka aja deh. Jadi teman-teman yang mau makeupan nanti saya buka ya, jasa makeup gitu. Jasa makeup artist. MUI. MUA ya? Iya, MUI. Punya tim seharusnya? Enggak. Buat makeup solo aja. Makeup solo. Enggak yang ke wedding. Enggak yang ke wedding dulu. Sangat berat ya. Iya, di bawah gitu. dulu. Mulai dulu. Iya. Memang hobi. Insyaallah. Iya, memang. Makeupin orang gitu ya. Iya, memang sih. Memang hobi makeupin orang. Ya, Anda bisa lihat sendiri muka saya. Sudah seperti kanvas lukis ya, dilukis. Enggak, maksudnya kan beda. Ngelukis muka orang emang sama ya? Kalau dari sama aja sih kayaknya. Sama aja ya gitu ya. Sama aja. Kalau misalnya di dunia makeup tuh emang ada istilahnya muka itu kanvas. Iya. Gitu. Oke. Ada yang sudah pernah di makeup? Banyak sih. Sudah banyak. Banyak. Mahasiswa atau enggak? Kayak anak-anak
anak-anak tari, anak-anak lomba gitu. Oh gitu. Ya, atau orang-orang tua mau kondangan. Dulu pernah sih. Gitu. Cuman karena dulu HP saya tuh masih kentang jadi nggak pede buat bikin portofolio ya. Iya, portofolio. Jadi ya belum pede. Sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah sudah upgrade ya teman-teman. Anjay gitu. Itu hasil dari itu hasil kerja keras saya ya, tidak minta sama orang tua. Banting pintu enggak juga ya? Enggak dong. Nah, siapa tahu gitu. Banting tulang, bro. Banting tulang. Keren banting tulang. Oke. Makeup ya tadi berbicara tentang makeup. Berarti kemungkinan besar nanti Berli pasti ya part time jatuhnya ya. Iya, part time-nya ya misalnya side job lah istilahnya kan. Nah, itu kan salah satu pekerjaan yang bisa saya atur juga waktunya gitu kan. Bisa dibagi gitu waktu kerja yang jadi nggak tetap ganggu sama yang kerja yang berarti part time. Berli fokusnya di DIY ya? Iya, tetap fokus yang di utamanya DIY. di DIY gitu ya. Iya dong DIY. Iya dong. Udah dapat apa? HP, ya kan? Ya. Alhamdulillah ya. Itu kan kerja keras. Iya, kerja keras. Memanjakan diri itu kan ya juga penting, masa reward ya, self reward. Memang sering ngasih gitu ke diri sendiri. Iya. Iya dong. Apa biasanya yang paling banyak selain handphone lah gitu? Handphone mungkin kayak memanjakan diri, perawatan lah ya. Perawatan gitu ya. Seminggu berapa kali? Seminggu kalau dulu tuh waktu awal-awal kerja seminggu tuh sekali. Kenapa tuh? Iya, karena saya kan extension bulu mata. extension bulu mata, jadi harus perawatan. Harus di retouch lah, harus diperbaiki. Retouch itu berarti disambung ulang. Iya, dibikin diperbaiki baru gitu ya. Kalau misalnya udah keriting gitu. Oh gitu. Jangan di itu. Enggak juga sih, ngeliatin doang nge-retouch itu gimana gitu. Ternyata disambung-sambung. Itu berarti sambungan tuh ya? Iya, disambung palsu ini. Aslinya nggak ada nih. Aslinya botak ya saudara-saudara. Emang beneran? Enggak. Ya, ada lah. Kalau botak nggak bisa disambung dong, bro. Iya. Benar. Iya. Ya, saya mau disambung juga deh, bisa jadi. Bisa. Oke. Makeup side job. Oke. Kira-kira ada lagi nggak? Belum sih. Baru satu aja rencananya. Nanti kalau misalnya udah jalan, cari rencana lain. Karena kita tuh harus, kalau kayak yang kita belajar ya dulu sama siapa? Direktur LPP Quantum saya sama Pak Edi. Kalau mau bikin bisnis itu kita harus punya passive income dan apa namanya? Apa itu lagi? Apa yang satu itu? Nggak tahu kamu. Lupa lagi gue, pokoknya minimal kita punya passive income ya. Oke, passive income. Terus? Sama penghasilan tetap itu wajib dong. Yes, terus. Terus? Oh, biar kita kita bisa sukses gitu. Asuransi hari tua lah istilahnya gitu ya. Iya. Punya tabungan sudah? Bukan BPJS. Jangan BPJS dong. Maksudnya tabungan BPJS ketenaga kerjaan itu tabungan juga. Iya juga sih. Ya, punya lah. Itu ditarik apa sudah resign kan? Resign lah. Iya. Tapi kan nggak mau resign kan? Iya, belum mau. Kecuali gue dipecat baru mau resign. Emang di DIY ada kemungkinan dipecat? Enggak, DIY itu sistemnya kontrak 1 tahun. Kontrak 1 tahun. Iya, berarti jadi ini kalau misalnya kerjanya nggak bagus atau gimana ya pasti diputus kontrak. Bukan diputus kontrak sih, lebih ke nggak diperpanjang kontraknya. Oke, kita baik. Oke. Kita ngebahas pekerjaan sama sebagainya. Bahas kuantumnya deh. Oke. Selama belajar. Iya. Enak gak sih? Apa tertekan? Enggak, enak aja sih, santai gitu. Santai. Iya, santai. Karena gini loh, kalau misalnya kita belajar di bawah berat pasti di bawah tekanan pasti bakalan merasa tertekan juga. Tergantung pembawaan diri masing-masing sih. Dimanapun kita belajar pasti bakalan pasti bakalan ngerasa tertekan kalau misalnya kita pembawaannya juga tertekan gitu. Iya, tergantung diri masing-masing. Materi nggak akan masuk juga gitu ya kan kalau tertekan. Kalau kata Bu Emma, cintai pelajarannya dulu baru kita bisa santai gitu. Atau cintai instrukturnya dulu baru bisa dapat nilai A. Iya. Emang gitu ya? Enggak dong. Oh, ya enggak. Siapa kayak gitu? Tahu kayak gitu. Struktur harus profesional gitu? Ya. Belum ada sih kayaknya. Belum saya dapatkan ya. Semoga nggak ada. Selama belajar di kuantum nggak ada sih. Ada guru yang paling berkesan?
atau instruktur yang paling berkesan? Instruktur paling berkesan Bu Emma sih. Karena dia benar-benar mendidik ya, benar-benar kayak tapi orang tua sendiri. Iya, makanya saya memang menjadi kesan buat saya ya Bu Emma. Berarti marahnya Bu Emma itu ada sayangnya Ibu Emma. Sayangnya dia gitu. Semoga Ibu Emma nonton, nanti kita share. I love you Bu Emma. Tapi Bu Emma udah tahu kalau Berli udah kerja di Mr. DIY. Nggak tahu ya. Dari kemarin tuh kan dengar-dengar dia buka usaha ya. Beliau buka usaha di sana tuh di mana? Di Terowongan kan. Nur, ya. Jual pentol bakar. Pernah kesana nggak? Udah pernah kesana tuh berapa kali, cuman tutup terus. Jam berapa kesananya? Malam. Mungkin nggak ditakdirkan untuk bertemu. Iya makanya aduh sayang. Bu Emma, nanti insya Allah kalau misalnya siapkan waktunya. Ada waktu lagi bisa kesana ya. Siap. Berarti yang paling berkesan itu Ibu Emma. Ya. Kalau yang tidak berkesan? Bang Idi sih. Waduh, langsung disepil orangnya di depan sini nih. Ya, enggak dong, bercanda. Bercanda ya. Itu dari BEM UI loh itu. UGM apa? UGM ya. Ya. Kalau teman-teman ya. Nah. Yang apa ini? Yang membuat berkesan lah. Membuat berkesan punya teman yang di Quantum. Yang membuat berkesannya dalam bentuk apa nih? Berkesan dalam bentuk pertemanan aja. Ada Aziza Farida gitu. Aziza Farida. Sebelumnya kan emang deket banget sama Farida, terus udah habis itu deket sama Ajija. Itu termasuk persahabatan gak sih? Iya, bisa jadi dong. Kalian. Persahabatan karena kalau sekedar temen ya kenal aja bisa jadi temen kan. Yes. Kalau persahabatan tuh kita udah kesana kemari bareng, udah main bareng gitu kan. Sudah curhatan. Iya, curhatan lah ya. Paling sering dicurhatin apa? Iya, kalau Farida sih sama Ajija pasti tentang cowok. Berarti kalau Berli tentang instruktur. Enggak, saya sebagai pendengar aja. Oh siap. Ya. Jadi pendengar gitu ya, pendengar yang baik. Kurang tertarik sama pembahasan tentang cowok aja. Oh gitu. Memang tidak tertarik sama cowok atau seperti? Enggak, kalau gitu berarti saya ada kelainan dong. Iya, makanya itu sih kan saya tanya. Enggak. Itu ya. Cuman kayak tidak perlu dibahas aja gitu, masih privacy gitu. Ya. Sadar gak sadar? Berli kan juga di BA tuh, BA Quantum kan? Iya. Ada kan kayak jomblang-jomblangin gitu kan? Iya, jomblang-jomblangin. Berli masih ingat sama Yudi kan? Ingat. Semoga Yudi nonton nih, Berlinya ada di sini. Halo Yudi. Apa yang mau disampaikan sama Yudi? Apa kabar Yudi? Yudi sekarang hilang. Iya, dia di mana sekarang? Nggak tahu keberadaannya di mana. Tapi rasanya dia kerja di perusahaan. Kalau nggak salah tuh di Teluk Sampit. Samudra atasnya lagi. Kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi, cek di komen Yudi. Ya. Siapa tahu selanjutnya tamu kita si Yudi. Iya. Kita bahas Berli di sini habis-habisan. Tapi Berli sadar itu? Sadar sih. Soalnya pas ngecomblangin itu kan ada saya juga. Iya. Nah, itu gimana? Sadar ya. Ya, dibawa enjoy aja. Itu kan kayak di KSA dulu ya, di KSA. Kegiatan KSA dulu gimana? Padat ya. Padat. Waktu persiapan buat apa ya, kita tuh bikin ini kan lomba-lomba Agustusan terus HUT Quantum. Iya, ulang tahun Quantum. Pawai juga ikut nggak ya? Pawai belum. Ya? Ikut kita pawai. Ikut ya? Iya, ikut pawai. Persiapan pawai, terus wisuda di awal-awal gitu kan. Wisuda kemarin jadi panitia apa jadi paduan suara? Wisuda kakak kelas kamu berarti? Jadi panitia. Panitia aja. Iya, jadi panitia. Pasti di absensi atau menerima tamu. Iya. Itu kayak privilege-nya Berli di situ-situ aja ya. Pokoknya paling depan aja pokoknya. Ngadepin orang gitu. Mulu ya. Memang berarti kayak gitu. Kurang tahu juga. Tips yang bisa kamu bagikan untuk jadi BI Quantum? Percaya diri sih. Confidence. Yeah. Percaya diri gitu ya. Iya, percaya diri. Dan pasti aja. kayak ada tambahan kerjaan nggak gitu ya? Iya, tambahan kerjaan. Kayak tambahan kerjaan gitu sudah
capek kerja, maksudnya capek belajar, banyak tugas, tiba-tiba kayak ada lagi kerjaan harus nge-brand, syuting, foto gitu-gitu ya enggak ya? Tapi gimana ya, dibawa enjoy aja sih, soalnya kayak saya sendiri menikmati aja gitu. Malah lebih seneng ke kegiatan-kegiatan kayak gitu sih. Daripada ya, di dalam kelas. Kegiatan positif lah ya kan. Masih kegiatan positif jadi ya dinikmatin aja. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi tips untuk jadi BA Quantum, confident itu yang paling utama ya. Iya. Harus percaya diri. Confidence. Jadi oke, selama KSA, selama di KSA itu kan ya pasti kegiatan padat banget gitu ya. Ada nggak yang Berli ngerasa down banget itu kondisi? Kok down karena itu? Ya karena padatnya kegiatan atau mungkin karena orang-orangnya gitu kan. Ada gak di posisi itu? Pernah sih. Waktu itu karena kegiatan apa ya? Kegiatan mau lomba deh kayaknya, lomba Agustusan. Mau belanja macam-macam lah gitu kan. Semuanya kan pada apa kayak ya Berlin aja lah yang belanja inilah gue tinggalin aja semuanya. Males, nggak ada yang memang mau kerja sama, bikin gue down aja. Terus ya udah males, jadi nggak datang. Organisasi gitu ya kan? Karena kadang kan orang-orang juga pasti mut-mutan gitu kan. Ya. Mut-mutan kayak pasti. Kamu aja lah yang ini, yang itu, nanti gue yang inilah, gue yang itu gitu kan. Berarti cara nyikapi Berlinya adalah gue tinggalin gitu semuanya ya. Biar kerja sendiri. Berarti jadi kayak Berli karena ini mereka tuh kayak ya nggak apa-apa lah kan ada Berlian gitu, nggak apa nanti Berlian aja gini, maksudnya semua beban tuh dipikulkan pada saya gitu. Jadi kan semua pekerjaan saya yang pikul, jadi kepala mau pecah setelah rasanya. Jadi gue tinggalin gitu, mereka kerja sendiri lah. Jadi mereka kan jadi kerja sendiri. Jadi mau kerja mau nggak mau harus gitu kan. Lalu ada stereotip dari mereka nggak ke Berli? Nggak ada sih kayaknya. Siapa tahu Berli ini nggak mau kerja. Iya, Berli santai. Ya mungkin ada aja ya omongan-omongan kayak gitu pasti di belakang, ada. Tapi belum pernah ada yang sampai di telinga saya. Kalau sampai ke telinga gimana, Bir? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Yeah. Oke, buat kawan-kawan ya yang belum ini mungkin dari teman-teman juga ya, sahabat-sahabat kontainer ya. Ini terutama yang itu yang kita bahas awal, yang kita nggak kita spill orangnya, yang karena Berli gitu ya istilahnya ya. Itu kan pasti bang, kakak yang itu tuh mana yuk, bang kakak mau, ya gimana saya bilang gitu aja. Pandangan mereka ke Berli, mungkin Berli nggak tahu, kita bongkar di sini. Pandangan mereka ke Berli adalah cewek cantik yang sombong. Ya sering terjadi ya saudara-saudara. Ya sering. Sadar itu enggak? Iya sadar. Kenapa Berli? Karena memang ya baru-baru ini juga saya baru diblokir sama cowok aja. Baru diblokir sama cowok karena sombong katanya. Sebenarnya saya orangnya friendly ya teman-teman. Cuman kalau misalnya ada yang ngechat atau ada yang mention gitu pasti bakalan saya bales. Kalau misalnya masih sopan. Tapi kalau udah nggak sopan, udah hilang harga dirinya di mata saya saudara-saudara. Iya, mungkin nggak bakalan itu ya. Balas ya makanya. Kayak Berli ini kan kayak punya orang yang punya prinsip gitu ya kan. Ketika ya sudahlah kalau tidak ini ya udah lepas tinggalin aja gitu ya kan. Mungkin itu ya yang bikin teman-teman berpikiran Berli ini sombong gitu ya, Berli ini sombong gitu ya. Nyikapi itu ya bodoh amat lah gitu ya. Amat. Nah, ketika Berli nyikapi itu bodoh amat lah, itulah yang bikin itu bikin pandangan mereka ke Berli itu sombong gitu ya. Iya bisa jadi ya. Bisa jadi karena belum kenal Berli yang bener-benernya gitu ya. Kan mungkin ya kalau memang sudah kenal ya ginilah Berli gitu kan, bisa kelihatan kawan-kawan semua bentuknya ya seperti ini, orangnya ya seperti ini. Ya sebenarnya nggak sombong sih, lebih ke mereka aja sih mandang awalnya seperti apa itu. Iya. Ya kan? Berarti dia yang kemarin itu berarti dia bilang saya sombong gitu. Iya dong. Padahal enggak sih. Dia tuh sering itu. Saya tahu orangnya ya. Iya. Dia tuh sering belanja di toko saya Mr. DIY.
Sering aja bercanda-bercanda kayak Kak Berlin ini sering ngechat. Oh masih gitu. Tapi kalau untuk nomor WA-nya, nomor WhatsApp-nya sekarang udah nggak ke save lagi soalnya kan ganti HP. Oh ganti HP baru apa? Iya ganti HP baru yang kalau kemarin kan rusak kan nomornya HP-nya. Nomornya tetap, cuman kan berarti dia yang ngechat juga jadi. Jadi hilang di ini ya di riwayat ya. Riwayatnya nggak ada gitu. Berarti baru ganti handphone nih. Udah mau setahun sih. Oh udah mau setahun. Enggak ada yang awal kerja gitu. Wah awal kerja sudah. Iya. Berarti gaji di sana besar juga ya? Enggak, maksudnya apa namanya? Ada emang ada tambahan dari awal ya. Ada saving awal yang akhirnya pada saat itu bisa beli. Karena lumayan kan harga handphonenya ya kan? Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja. Sebiasa itu guys, handphone dia itu. Masih santai. Santai. Apa sih handphonenya? Enggak, masih santai aja HP-nya. IP IP itu santai guys bagi Berli. Loh, iya. Oh gitu ya? Loh, semua orang tuh bisa aja sebenarnya tuh. Iya, semua orang bisa dong. Iya. Cuma keminat sih. Kenapa pilih IP? Karena kameranya bagus yang pertama. Karena ya buat tadi ya mau buat ya buat kerjaan juga insya Allah gitu ya kerjaan saya. Jadi milih perangkat handphone yang bukan ini ya, bukan karena itu iPhone tapi bukan memang karena brandnya ya bukan brandnya tapi memang karena emang diperlukan itu gitu ya. Ada kisah lain nggak yang belum saya tahu di Quantum? Di Quantum apa ya? Selain sama Yudi. Karena saya di Quantum nggak ada privasinya ya. Semuanya nggak ada maksudnya gimana? Tidak ada privasinya, pokoknya semuanya pasti digoreng sama orang-orang Quantum. Iya gitu. Berlin itu kemarin kamu di sini ya sama ini gitu. Iya. Pasti mereka tahu, jadi nggak ada. Semua, gitu iya, open semua, tidak ada privasinya. Teman-teman, sahabat komentar ya, beneran nggak open semua privasinya? Di kolom komentar nanti rame nih. Iya. Ada. Deket sama ini gitu kan nanti. Enggak ada sih kalau deket-deket. Yes. Selama di Quantum memang Berli ya enggak memang apa saya nggak ngelihat gitu ya atau apa memang nggak pernah saya lihat deket sama cowok gitu ya. Iya. Apa cowok-cowok Quantum di luar kriteria? Kriteria tidak ada yang spesifik ya saudara-saudara. Ya siapa tahu gitu ya. Enggak sih. Yang nargetin cowok kalau deket sama saya harus kayak ini gitu. Ada enggak sih. Minimal punya tujuan hidup ya saudara-saudara. Minimal punya tujuan hidup. Lo iya. Iya. Makanya kalau laki-laki nggak punya tujuan hidup, ya buat apa? Ya enggak. Gue pernah tuh tadi malam membahas kan sama sama teman. Sahabat lah istilahnya. Iya. Emang cowok yang luma tuh harus gimana gitu gini kan. Terus ya saya bilang aja harus punya tujuan hidup loh. Dia itu tujuan hidupnya ada, mau menikah katanya loh. Tujuan hidup bukan menikah tuh bukan tujuan hidup ya saudara-saudara sekalian teman-teman. Karena setelah menikah tuh kita masih perjalanannya masih panjang gitu. Jadi kalau kita hidup cuman buat tujuannya cuma buat menikah, habis setelah menikah tuh kita mau ngapain gitu. Benar. Ya kan? Itu adalah ada standar tertentu nggak Berli? Standar tertentu. Nggak ada sih. Ada statement seperti ini. Mungkin di sosial media banyak ya. Ganteng berpenghasilan sama atau di bawahnya? Pernah dengar itu gak? Misalnya cowok kalau sama Berli paling tidak penghasilannya sama kayak Berli atau di bawahnya, pilih yang mana kayak gitu. Kalau penghasilan ya paling tidak, kalau bisa dipilih sih harusnya sama ya. Kita realistis ya. Kalau bisa dipilih, kalau pilihannya dua itu harusnya sama ya. Minimal sama gitu ya? Atau di atasnya? Iya minimal sama atau ke atasnya. Kalau di bawahnya? Kalau di bawahnya tergantung orangnya dulu gitu. Oke, jadi ada harus ada value yang lebih dari penghasilan gitu. Maksudnya ya wajah. Enggak dong, wajah tuh siapa tahu. Enggak anjay. Ya, baru keluar nih anjay. Wajah tuh tidak ini ya. Tidak bukan nomor satu. Iya, bukan nomor satu juga. Itu hanya bonus aja. Ini peres atau enggak, atau serius ya. Kalau nggak percaya bisa lihat mantan saya. Emang enggak. Gimana? Tolong di-cut ya, ini nggak boleh masuk ini. Enggak, maksudnya saya nggak pernah lihat deh mantan Berli juga.
Oh, nggak pernah ya? Emang ada di sering post? dulu tuh sering sih ngeposting di Instagram. Sekarang di take down semua. Sekarang udah nggak punya yang diposting. Gak punya? Iya. Belum. Enggak, maksudnya ya tapi pernah posting ya Iya, kan. pernah. Cuma mungkin saya Sering nggak lihat malah ya. dulu ya. Karena postingan Berli itu di Instagram ya biasa aja kan. Iya, foto. Dan bukan orang TikTok juga kan? Bukan lah. Enggak, maksudnya nggak pernah yang pernah punya TikTok gak sih? Punya. Cuman Sering upload. Enggak, cuman buat iseng-iseng aja sih. Buat lihat di scroll doang kan. Iya. Nah, makanya juga apa anti sosial media Enggak sih. enggak main aja tapi Main yang enggak aja. enggak seheboh orang gitu ya. Enggak. Berapa followers sekarang? Di mana? Di Instagram dong. Instagramnya belum 1.000. Karena emang nggak Mendekati seaktif. 1.000. Iya, itu Instagram baru kan. Nah, tapi organik kan? Uh-uh. Maksudnya ya nggak beli followers dan sebagainya. Enggak. Organik gitu ya kan? Tapi followers Instagram saya tuh berkualitas ya saudara-saudara. Kemarin tuh ya ada kejadian Nah, dari Quantum nih kayaknya. apa itu? Oh enggak, deng, dari itu. Dari abis kerja, pulang kerja tuh dompet saya jatuh di jalan. Terus yang nemu followers, maksudnya yang follow saya di Instagram gitu. Iya, Kebetulan iya, orang iya, yang iya. follow saya di Instagram tuh saya bikin status kan di Instagram, siapa yang gini. Terus di komen gitu, ternyata dia yang nemuin. Jadi memang sesuatu yang Jadi bisa di followers tuh followersnya. mencerminkan juga ya? Iya. Nah, keren Tapi juga bagus ya. juga, iya. Maksudnya Dan dikembalikan dikembalikan. utuh. Kebetulan ada uangnya juga. Banyak nggak? 700.000. Kalau saya ambil tuh. Enggak. 700.000, 100.000 saya kasih ke dia. Nah, ya adalah ya kan appreciate lah gitu. Iya, ya appreciate kan, karena appreciate kejujurannya ya. Ya Kadang bukan jarang. dari nominalnya. Iya, Siapa jarang tahu kita- orangnya nonton, ya kan? Jarang kita nemuin orang yang jujur ya, apalagi Iya. kalau ngeliat duit. Bener. Ya kayak hidup Bisa realistis aja ya, nemu uang kita ambil gitu ya kan? Iya. Iya gitu ya. Iya sih. Iya. Kalau tapi tergantung dulu kalau Ya, misalnya tergantung ada dulu sih. kalau dompet ya isi dompet ya pasti ada kartu nama, Ya, ada kartu ininya, nama pasti yang penting sih dibalikin ya. KTP, KTM. Pasti dibalikin. Iya, Tapi kalau yang jatuh uang tok ya diambil lah, Bro. ya kalau uang aja ya mungkin gitu. Tapi kalau Gue ya ambil. itu kayak realistis aja ya. Realistis, Bro. Kelihatan Bisa peres. Ya diambil aja gitu ya Iya. kan. Atau dimasukin kotak amal gitu ya. Kalau masukin kotak amal belum pernah ya. Karena gue Berarti ambil terus masuk kantong Ambil, semua tuh. buat jajan Ambil lah, Bro. terus, jajan, gitu ya kan. Oke. Iya. Kita sudah bahas banyak banget ya. Banyak tentang ya, Berlin iya, ini banyak banget. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Ke apa ya? teman-teman sahabat kontainer. Apa ya Mulai disampaikan? dari habis wisuda, ngelamar kabar kerja, ya kan langsung keterima sampai sekarang. Oh ya, satu. Apa? Selama bekerja, pada saat bekerja, ada nggak ilmu kuantum yang keterapkan gitu? Ilmu kuantum yang diterapkan di tempat kerja Di saya tempat yang kerja sekarang. sekarang. Ada, akuntansi itu ada. Akuntansinya ya yang keterapkan iya. ya akuntansinya. Akuntansinya, terus kayaknya attitude sih. Kalau Attitude untuk ya. Attitude. kalau untuk Dulu attitude-nya soft skill sama soft skill Pak Joko. sama Pak Joko ya. Sama Pak Joko. Berarti public speakingnya dapat dari Pak Public Joko. speaking ya. Ya, kebetulan ya karena kasir itu Harus bisa public ya. speaking gitu ya. Lalu hospitalis Iya. ya melayani dan sebagainya itu jadi penting. Berarti skill itu memang nggak bisa dilepaskan ya dari hard skill Iya. dan soft skill ya, memang harus ada itu ya. Iya memang Memang mau kemanapun pasti itu bakalan selalu harus dibawa ya. harus dibawa. Yang paling penting menurut Berli, hard skill apa soft skill? Soft skill sih kayaknya. Soft skill. Ya. Hard skill? Penting juga. Yes, penting. Maksudnya dari dua prioritas, kalau Berli disuruh ini hard skill atau soft skill? Soft skill sih Soft kayaknya. Iya. Alasan terbesarnya? Ya itu. Soft skill tuh yang apa sih? Attitude ya? Soft skill itu attitude. Iya. Ya. Karena attitude tuh di mana-mana pun harus dibawa ya. Percuma kita punya ilmu yang tinggi tapi tidak beradab tidak gitu kan. beradab. Iya, Pasti nggak bakalan dihargain di mana aja. Siap. Saudara-saudara. Jadi memang gitu ya kawan-kawan sahabat kontainer. Soft skill itu kayak nomor satu gitu Iya. ya, baru hard skillnya. Karena kalau di dunia kerja soft skill itu
tidak bisa dirubah karena itu kayak bawaan iya, gitu kayak ya, karakter bawaan ya dan merubahnya itu perlu ini banget, perlu waktu, nggak yang 1 tahun tiba-tiba langsung berubah gitu. enggak. Tapi kalau hard skill itu bisa dipelajari, Iya, bisa kita bisa pelajari. dipelajari dengan mudah. Nah itu, jadi soft skill tuh kayak rajin, itu Iya. juga termasuk soft skill, rajin dan sebagainya itu. Jadi anak-anak kuantum yang baru jangan pernah bolos, karena itu Pernah termasuk kalian soft bolos? skill ya kan. Iya. Berli pernah bolos gak? Pernah. Jujur deh, jujur. pernah bolos sampai dipanggil 2 kali sama Pak Kan Joko. dipanggil. Iya, pernah dipanggil 2 kali sama Pak Itu Joko. karena bolos. Iya, itu karena bolos. Materi siapa? Materi banyak sih kayaknya, nggak tahu ya. Pokoknya sampai dipanggil 2 kali berarti memang sudah Parah betul sudah nih orang parah gitu betul ya saudara-saudara. Nggak, jangan dicontoh berarti ya. pernah bolos? Hah? Karena bolosnya Bolosnya karena emang itu sih. males. Nggak, karena ada kebetulan saya waktu masih di Kuantum itu kerja ya. Iya kayak. Iya, sambil kerja. Dan banyak loh sahabat-sahabat kompetitor dan anak-anak kuantum Sekarang yang sambil kerja. Iya, yang sambil kerja. Iya. Karena Setelah- ya cukup itu sih. Maksudnya masih bisa dibagi Worth it gitu. gitu ya? Iya, worth it. Kerja di Storia dulu. Kan. Storia Cafe? Storia Cafe di waiters. Jadi waiters. Iya, waiters. Terus karena itulah jadi ini. Jadi maksudnya jam Storia kerja. jamnya malam atau siang? Jadi dari jam 2. Jadi kadang tuh bolosnya berarti kalau misalnya masuk pagi nih nggak masuk siang lagi gitu. Oh gitu. Iya. Makanya dipanggil Makanya, sampai 2 kali. tapi sempet lulus gak sih? Iya sempet dong, lulus. Karena ada lulus. beberapa loh yang dari LPP Konten tuh nggak lulus, ada. Iya. Ada nggak? Ada. Siapa? Kemarin tuh berapa? 3 orang atau berapa Iya, orang iya, ya? Iya. 3 orang yang nggak Jadi ini ya. kawan-kawan jangan berpikir masuk kuantum itu pasti lulus 100%, enggak Iya, ya. enggak. Kalau memang Karakter kalian memang ya tidak itu ya nggak bisa diluluskan ya nggak akan luluskan. Jadi itu. Kompeten semua nggak kemarin? Kayaknya kompeten semua deh. Ada satu kayaknya yang enggak ya. Ya nggak kompeten, apa tuh? Akuntansi. Akuntansinya nggak kompeten. Akuntansi yang itu nggak dapat sertifikat yang Level 2 apa level 3? level 1 deh kayaknya. Enggak ada dong, level Oh, 2 atau level 3. iya level 3 kayaknya. Level 3-nya? Kompeten semua deh kayaknya. Soalnya saya punya sertifikat semua. Punya sertifikatnya Iya. semua. Oh, Ada berarti sertifikat kompeten semuanya. semua. Office-nya? Office-nya aman semuanya kok. Office kemarin sama siapa? Nggak tahu, lupa. Lah, Office-nya. iya, Excel, Word, PowerPoint dulu. Lu sama sampean lah, Bro. Enggak dong, saya seharusnya pegang satu aja. Loh, bukannya sama Bang Idi. Oh, sama Bang Doni. Oh, Bang Doni. Iya, Ada sama Bang Doni. Bang Doni sama Bang Idi. Nah, Sama siapa lagi satu? Bang Andi. Siapa sih namanya? Hamdi. Hamdi ya. Oh, sempet sama Bang Hamdi. Iya. Oh, Malah Bang Hamdi kayaknya yang Tapi lulus ya? Office lulus. sertifikat berguna nggak ketika ngelamar kemarin? Di apa namanya? Di perusahaan kayak kelapa sawit itu sangat berguna sih. Berguna ya? Iya, berguna. Kalau di Berli? Kalau di retail belum sih, Belum ya? Iya. Kebetulan waktu saya masuk juga nggak melampirkan sertifikatnya gitu. Karena itu kan kasir ya. Kasir gitu ya. Kita sesuaikan itunya sih. Oh, berarti ya paling nggak sertifikat itu jadi apa ya, bisa nanti kita gunakan kalau misalnya. Kalau misalnya memang kita butuh gitu. Ya dibutuhkan. Gitu. Ada pengen CPNS? CPNS belum sih. Belum sih, mending ke wirausaha kayaknya ya. Wirausaha aja daripada CPNS. Oke, ini sudah berapa waktunya nih kita ngobrol panjang? Sudah 45 jam. Kayaknya kalau kita bahas habis Iya, tidak akan habis-habis. tidak ya, akan ada saudara-saudara. habis-habisnya gitu ya. Ada nggak yang pengen disampaikan dengan anak-anak kuantum? Buat teman-teman sahabat komponen Kompotener, iya. Gue belibet kenapa ya? Teman-teman semua semangat ya sekolahnya. Terus nanti kalau belajarnya semangat, dipelajarin benar-benar mana yang yang udah diajarin ya, kayak komputer atau office atau soft skill kayak gimana, apalagi bahasa Inggris ya. Itu karena itu bakalan jadi penilaian kita saat kita cari kerja ya. Cari kerja. Terus kalau misalnya kita udah lulus, jangan pernah jangan pernah nyerah pas nyari kerjanya, karena kita bakalan ada di posisi down pas nyari kerja pasti ya. Dihadapkan dengan penolakan-penolakan. Dihadapkan dengan penolakan yang pasti kita bakalan ngerasa kayak
Ini udah masukin lamaran ke sini ke sana sini, kok belum ada yang itu keterima gitu. Biasanya kan bisa down mental, jadi down gitu kan. Intinya tetap semangat sih. Tetap semangat. Iya, harus semangat. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Berli. Kayaknya kita akhiri. Jangan takut karena nanti kita akan undang kembali. Mungkin kapan-kapan lah ya. Kita akan berbagi, sharing dengan kawan-kawan, motivasi. Kalau sekarang kita bahas tentang kehidupan Kak Berli gitu kan. Bukan kehidupan sih, lebih ke cerita mulai dari SMA sampai ke kerja, sekarang bagaimana ketemu orang-orang baru gitu ya kan. Maka ke depan nanti kita undang lagi untuk paling tidak bisa berikan motivasi lah, gimana cara kerja, gimana cara ini dan sebagainya, lebih ke situ sih. Bisa. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih Kak Berli dan terima kasih juga sahabat Komutener semua yang masih stay tune nonton sampai akhir. Kami dari MBD Project dan MBD Podcast, jangan lupa subscribe di bawah sini. Nanti minta ini ya. Apa? Instagram. Oh, boleh. Oke, nanti biar kita taruh di thumbnail atau ditaruh di dan sebagainya. Oke, itu saja dari MBD Podcast. Kamera ada yang disampaikan? Tidak ada? Sebenarnya harusnya ya anak-anak LPP Quantum tuh harus wajib follow dan subscribe gak sih? Iya, follow dan subscribe akun kita LPP Quantum, YouTube kita LPP Quantum, punya Kak Berli juga, nanti di sini ada di bawah sini, nanti kita sertakan. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan komen di bawah, siapa tahu kalian yang selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.